Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Ning, nanti kau masuk ke room 2 ya. Tuh sudah di booking sama mas-mas kantoran noh, ucap kawannya pada Nining. Siap, lalu sudah barusan, tanya si Nining pada kawannya itu. Sudah barusan, tadi gue dari room 4, dapat banyak nih lumayan. Ya udah ya, gue tinggal rehat dulu nih, capek banget nih tenggorokan. Setelah kawannya itu pergi, Nining pun kemudian masuk ke room 2 dan dia melayani pria-pria untuk karaokean di situ. Malam hari yang semestinya digunakan untuk rehat sebagian orang setelah pulang kerja, tapi tidak bagi Nining. Setiap malam Nining selalu mendampingi pria-pria hidung belang yang sedang melepas penat dengan karaokean dan menghambur-hamburkan uang untuk para LC sewaannya. Dan malam itu Nining juga lumayan banyak mendapatkan saweran, bahkan tak jarang dari pria-pria itu menyentuh tubuh moleknya si Nining. Namun tidak lebih, karena khusus pelayanan yang VIP ada harganya sendiri dan itu beda lagi. Itu pun kalau Nining setuju karena Nining pasti juga pilih-pilih. Memang selain menjadi LC karaoke, terkadang Nining juga memuaskan pria-pria hidung belang yang kurang puas dengan istrinya di rumah. Dan siapa yang berani mahal, maka Nining dengan senang hati akan melayaninya. Yap, Nining menjual dirinya hanya demi uang. Singkatnya usai waktu menunjukkan pukul 1 pagi, Nining pun selesai dan memang malam itu dia hanya menemani karaokean saja. Kemudian setelahnya dia kembali ke ruang rehat dan ganti. Sembari duduk, dirinya juga menyalakan rokok sambil menghitung uang saweran yang didapatkannya. Setelahnya dia rebahan sejenak karena tiba-tiba merasa ngantuk dan dirinya pun melamun menatap atap-atap plafon ruangan tersebut sambil memikirkan nasibnya selama ini. Nining kini sudah berstatus janda. Dia sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Namun suaminya meninggal di saat anaknya baru berumur 1 tahun dan kini anaknya sudah berusia 4 tahun. Dan di waktu yang singkat itu, Nining telah berubah drastis menjadi seorang LC. Padahal dulunya dia adalah istri penurut dan selalu mendapat nafkah dari almarhum suaminya. Namun semenjak menjanda, Nining pun harus membanting tulang dan mencari kerja ke sana kemari. Namun dia selalu gagal hingga pada akhirnya dirinya memutuskan menjadi LC saja usai dibantu kenalannya. Dan selama malam hari ketika Nining menjadi LC, anaknya itu dititipkan sama ibunya, yakni Bu Arum yang masih hidup sementara ayahnya sudah tidak ada. Bu Arum juga tidak masalah akan pekerjaan si Nining karena memang keluarga Nining ini bukanlah keluarga yang agamis. Jadi mereka tidak memperdulikan hal itu benar atau salah. Sesaat setelahnya ketika dirinya sedang melamun, Nining dikejutkan dengan panggilan dari kawannya yakni si Ratu. "Woi Ning, lo mau beli nasi goreng gak?" Sontak Nining pun langsung terperanjat dari lamunannya. Dia yang perutnya juga merasa keroncongan, dia pun menitip untuk sekalian dibelikan. "Ya udah, gue lagi lapar banget juga nih, gue nitip 1 bungkus ya." "Oke siap, pakai uangku dulu aja ya," jawab si Ratu. Setelahnya Ratu pun pergi ke warung yang ada di dekat tempat karaokeannya tersebut untuk membeli nasi goreng. Hingga beberapa saat kemudian, Ratu pun kembali dan dia membawa 2 bungkus nasi goreng. Akhirnya mereka berdua pun makan bersama. "Ning, ini nasi gorengnya, kita makan sama-sama yuk." "Oh iya Ning, lo kan udah selesai, emang lo belum pingin pulang?" "Nantilah Rat, gampang, nanggung juga. Gue mau nginep di sini aja dulu, lagian udah selesai job gue." "Wah beneran kalau gitu Ning, tungguin gue ya. Nanti gue masih ada job lagi soalnya, makanya aku ini mau ngisi tenaga dulu." "Oke, emangnya kamu ada berapa orang lagi?" "Ya sekitar 3 palingan, kayaknya sih nyampe subuh Ning." Akhirnya kemudian mereka pun menyantap nasi goreng yang masih mengepul itu. Dan saat itu Nining makannya dengan santai, berbeda dengan Ratu yang buru-buru karena dia dikejar oleh waktu. Sesaat kemudian
Ratu pun sudah selesai makannya dan dia meninggalkan Nining di tempat sendirian. Setelah Ratu pergi, Nining masih melanjutkan makannya sambil mainan HP. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya selesai makan dan dia pun melanjutkan tidur karena capek banget. Singkatnya ketika waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi, saat kirok dari masjid terdengar sebelum azan subuh mulai berkumandang, Nining sudah terbangun dari tidurnya. Namun bukan untuk sholat, melainkan dirinya itu akan beranjak pulang ke rumah. Saat itu ternyata Ratu juga baru selesai jobnya. Ratu terlihat kelelahan sekali dan dia kelihatan lemes. Namun dia tetap memilih untuk pulang bareng dengan Nining karena Ratu pengen tidur di rumah saja. Udah selesai, Rat? Iya nih, capek banget. Ya udah yuk pulang sekarang. Mereka pun kemudian segera siap-siap untuk pulang dan mereka kemudian beranjak ke parkiran. Ratu dan Nining mengendarai motornya masing-masing. Dia pun menyalakan motor miliknya dan segera beranjak pulang. Jarak dari rumahnya cukup lumayan jauh. Dan tepat orang-orang pada mau jamaah subuh, Nining baru saja tiba di rumah dan membuka pintu dengan kunci yang dibawanya. Setelah masuk ke dalam rumah, dirinya memutuskan melanjutkan tidur kembali karena masih ngantuk. Sementara Bu Arum dan juga anaknya, Freya, juga masih tidur kala itu. Dan singkatnya ketika waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, mereka serumah baru bangun semua. Kemudian Bu Arum mengajak si Freya untuk pergi keluar mencari makanan untuk dibungkus buat sarapan. Biasanya Bu Arum belinya di warung tetangganya, yang sekalian dia juga membelikan untuk sarapan buat Nining. Beberapa saat setelahnya, Bu Arum dan Freya kembali pulang membawa sarapan yang dibungkusnya itu. Kemudian dia membangunkan Nining untuk sarapan. Ning, bangun Ning. Iya Bu, bentar. Kemudian setelah kumpul bersama, mereka bertiga pun langsung sarapan. Meskipun Nining kala itu masih sangat ngantuk sekali. Kamu tadi malam pulang jam berapa Ning? Baru tadi subuh Bu, soalnya aku nginep dulu di sana. Dan tak lupa Nining ini memberikan sebagian uang pendapatannya malam itu kepada Bu Arum untuk disimpannya. Oh iya Bu, ini uangnya Bu. Sebagian Ibu simpan ya Bu, buat keperluan Ibu sama Freya. Iya Ning, makasih ya. Dan saat sedang enak-enaknya makan, Bu Arum ini menanyakan sesuatu kepada Nining. Ning, Ibu mau nanya. Apakah kamu gak pengen nikah lagi aja Ning? Siapa tahu kamu nemu pria yang cocok di karaokean. Tapi nanti kamu kalau misal cari pria yang punya banyak uang aja ya. Biar nanti kamu tinggal terima enaknya aja. Dan nanti masa depan Freya juga bisa terjamin. Nantilah Bu, belum ada yang cocok buat aku. Hela napas Nining ketika mendengar pertanyaan ibunya itu. Memang sebenarnya Nining ini pengen nikah lagi, cuman memang belum ada calon yang menurutnya cocok buatnya itu. Lagian ngapain sih Bu nanya itu terus? Aku kan juga bisa cari uang sendiri buat Freya. Iya Nak, tapi masa ya kamu mau menjanda selamanya? Sudahlah Bu, jangan bahas itu mulu. Setelahnya mereka pun terdiam dan melanjutkan sarapannya. Kala itu setelah selesai sarapan, Bu Arum langsung beres-beres nyuci baju, nyapu, dan lain sebagainya. Sementara Freya main sendirian dengan bonekanya. Dan ini yang kala itu masih mengantuk, dia juga capek banget milih lanjut tidur kembali. Karena memang dia pagi siangnya untuk tidur dan malamnya untuk bekerja. Pagi itu Bu Arum yang sedang nyapu di depan teras rumah. Tiba-tiba ada salah satu tetangganya yang menyapa Bu Arum. Rajin banget Bu Arum. Iya Bu, ini kotor banget lantainya. Mbak Nininya kemana Bu? Oh itu masih tidur. Gimana sih Bu, jam segini masih tidur aja? Ya gimana Bu, namanya juga capek baru pulang kerja. Setelahnya tetangganya itu pun beranjak pergi meninggalkan Bu Arum. Singkat waktu, malam hari berikutnya ba'da isya'an, Nining ini berangkat lagi ke tempat karaokean. Tak lupa dia berpamitan terlebih dahulu kepada anaknya dan juga ibunya sebelum dirinya berangkat. Nining sangat sayang sekali dengan anaknya itu. Sebenarnya dia tidak mau bekerja seperti itu, tapi mau bagaimana lagi.
dia terpaksa karena mencari kerjaan itu susah sekali. "Bu, aku berangkat dulu ya," ucap Nining pada ibunya. "Nak, ibu berangkat kerja dulu ya. Kamu tidurnya jangan malam-malam, nurut sama nenek," ibunya kepada si Freya. "Iya, Bu." "Hati-hati ya, Ning," ucap Bu Arum. Segera Nining pun menghidupkan mesin motornya dan dia beranjak pergi ke tempat karaokean. Setibanya di sana, sudah ramai pria-pria yang hendak menyewa room untuk melepas penatnya. Nining pun gantian room dengan kawan-kawannya yang juga bekerja sebagai LC di situ. Dan beruntungnya Nining dan semua temannya itu tidak ada istilah saing-saingan. Dan saat itu Nining ternyata telah diorder oleh seorang pria yang nampaknya masih muda, yang katanya orang berduit. Bahkan pemuda yang bernama Faris itu katanya sekalian order jasa VIP, di mana Nining harus tidur dengannya malam ini. Dan saat Nining menuju ke ruangan VIP, Nining dibuat kagum. Ternyata si Faris ini wajahnya tampan banget. Nining sempat tidak menyangka kenapa pria seganteng ini melepas penat di tempat seperti ini. Nining ini sampai dibuat lupa oleh pepatah yang mengatakan, lelaki manapun mau ganteng atau jelek, kalau udah hidung belang ya kelakuannya ya tetap kayak gini. Akhirnya malam itu Nining melayani Faris dengan senang hati dan pasrah saat Faris mulai menjamah tubuh Nining. Dan di ruangan VIP itulah Faris dan Nining bergumul melakukan hubungan terlarang. Dan usai puas mereka pun lanjut dongengan biasa dan Faris ini menceritakan soal dirinya. Si Faris pun kemudian mengenalkan dirinya, begitu juga dengan Nining. Bahkan si Faris kemudian meminta Nining untuk memanggilnya namanya saja, jangan panggil Mas atau Mbak. Nining pun mengaku setuju dengan ucapannya Faris untuk memanggilnya namanya saja. Dan si Faris ini bercerita kalau dirinya itu sudah beristri. Dan dia mempunyai istri yang bernama si Arni. Namun dia kurang puas dengan pelayanannya di ranjang yang tidak seganas Nining. Faris pun merasa puas banget sama Nining pokoknya. Dan entah kenapa si Nining hatinya juga mendadak menunjukkan rasa ketertarikan pada si Faris. Dia tidak peduli dengan Faris yang sudah beristri. Bahkan Nining ini menawarkan Faris untuk sering datang ke sini dan menyewa dirinya. Nining merayunya dengan harga promosi untuk jasanya itu. "Gimana nanti kalau kamu sering datang ke sini aja? Kamu sewa aku aja ya. Nanti aku kasih harga promosi deh buat kamu, biar kamu puas dan ketagihan." "Loh, beneran Ning? Oke deh kalau gitu, nanti aku bakalan sering ke sini." Singkat waktu, usai lama di ruangan tersebut, waktu pun sudah habis. Faris memberikan uang bahkan lebih kepada si Nining. "Ini ya bayaran buat kamu, makasih ya." "Loh, ini kebanyakan uangnya, Riz." "Sudah, gak apa-apa. Buat kamu aja karena kamu sudah muasin aku malam ini." "Wah, makasih banyak ya, Riz." "Iya, sama-sama." Nining pun senang banget dan sebelum kepergiannya Faris juga memberikan kontak HP-nya kepada si Nining. Tambah senanglah tuh Nining. Dan setelahnya Faris pun kembali pulang ke rumah dengan mobilnya. Dia tadi alasan sama si Arni kalau ada lembur di kantor. Dan dia ini menjabat sebagai HRD. Sementara di tempat lain, di rumahnya si Faris, Arni istrinya kala itu cemas menunggu kepulangan suaminya yang tidak kunjung datang. "Duh, Mas Faris kemana sih? Sudah jam segini kok belum pulang juga?" Dan selang beberapa saat terdengar suara mobil yang terparkir di halaman. Segera Arni pun membukakan pintu rumahnya menyambut kepulangan suaminya itu. "Mas, kamu dari mana aja sih? Kok baru pulang jam segini? Aku khawatir sama kamu, Mas," ucapnya setelah dirinya membuka pintu. Dan setelahnya Arni meraih tas kerjanya si Faris. Dan si Faris pun berucap, "Loh, aku kan tadi udah bilang sama kamu kalau hari ini aku kan lembur di kantor." "Ya tapi kenapa sampai malam banget, Mas? Ya udah ayo masuk aja ke dalam, kita lanjut makan. Tadi aku udah masakin." Kemudian setelahnya Faris makan bersama dengan Arni. Namun mereka hanya diam-diaman saja. Dan si Faris ini makannya kelihatan buru-buru banget karena dia sudah capek ingin segera tidur. Dan setelah selesai makan, Faris pun langsung beranjak pergi menuju ke dalam kamar. Arni pun kemudian menyusul suaminya itu masuk ke dalam kamar. Dan setelahnya Faris ini memutuskan lanjut tidur karena tadi lemes banget usai bergumul dengan si Nining.
Dia bahkan mengabaikan Arni yang kala itu sebenarnya hendak mengajaknya dinas malam. Akhirnya Arni pun mengalah karena dia mengira suaminya itu mungkin lagi capek-capeknya baru pulang kerja. Namun pasalnya memang akhir-akhir ini Arni rada heran dengan si Faris. Dia itu sering banget ambil lemburan dan selalu pulang malam. Memang pernikahan mereka sudah berjalan lama, namun memang sampai saat ini mereka belum juga dikaruniai momongan. Dan entah semenjak itulah Faris mulai tidak begitu intens dengan dirinya. Bahkan mertuanya juga sudah pengen banget cucu kala itu dan selalu menanyakan hal itu pada si Faris. Namun meskipun begitu, mertuanya tetap sayang sama Arni. Hanya saja Arni merasa tidak enak karena belum bisa ngasih cucu. Akan tetapi, untungnya mereka sudah tinggal di rumah sendiri, yakni di rumah yang sudah dibangun dengan uangnya Faris sendiri. Singkatnya keesokan harinya di rumahnya si Nining, dia mulai mengirim chat pada si Faris dan mereka begitu intens sekali, bahkan Faris membalas pesan itu dengan cepat dan juga dengan kata-kata mesra. Tentu saja Faris menyamarkan nama Nining yang ada di ponselnya. Dan dalam percakapan mereka itu, si Faris mengajak si Nining untuk ketemuan. Dan dia merencanakan untuk ketemuan pekan saja karena waktu itu dia libur kerja. Dan si Nining pun dengan perasaan senang banget mengiyakan tawaran si Faris. Dan semenjak keakraban mereka itulah Nining menjadi dekat dengan Faris. Bahkan si Nining ini juga sudah menceritakan tentang dirinya yang janda anak satu. Namun Faris tidak peduli, yang penting dia puas dengan pelayanannya si Nining. Singkatnya pekan telah tiba dan Faris ini alasan lagi sama Arni mau ada urusan di kantor. Padahal seharusnya dia itu libur. Loh mas, kamu mau kemana pagi-pagi gini sudah rapi? Tanya si Arni. Aku mau berangkat kerja dulu. Loh ini kan hari libur mas. Iya, tadi ada urusan di kantor sebentar dan itu harus aku selesaikan hari ini juga. Oh gitu, dadakan ya mas. Tapi kamu gak sarapan dulu. Aku sudah masakin kamu nasi goreng loh. Maaf ya deh, gak usah. Aku makan roti aja, soalnya ini buru-buru banget. Saat itu Faris pun segera beranjak pergi dari rumah dengan membawa roti untuk dimakan di perjalanan. Ya udah aku berangkat dulu ya. Iya mas, kamu hati-hati ya, jangan ngebut. Memang kala itu Faris ini berbohong, padahal dirinya sudah ada janji dengan Nining untuk ketemuan di suatu tempat dan nanti Faris akan menjemputnya di sana. Setelahnya Faris pun menjemput ke lokasi yang sudah dijanjikan dan nampaklah Nining yang sudah menunggu di situ. Faris terkagum dengan penampilan Nining yang memang sengaja berdandan cantik banget dengan pakaian yang terbuka menampilkan kulit putihnya. Tak sia-sia Faris mengajaknya untuk keluar jalan. Ya udah, yuk kita berangkat. Silakan masuk. Setelahnya Nining pun masuk ke dalam mobilnya si Faris. Mereka kemudian mulai jalan-jalan. Dan saat itu Faris tak henti-hentinya memuji kecantikan Nining yang membuat Nining senang karena dipuji-puji terus. Dan dia pun menjadi senyum-senyum sendiri. Oh iya Riz, kita mau kemana? Kita ke mall aja ya, kamu mau kan? Nanti aku belanjain kamu apa aja deh. Kamu tinggal ambil aja sepuasmu. Beneran nih Riz? Bener dong, masa aku bohong sih? Tapi kita ke tempat wisata dulu ya. Ya udah, aku nurut aja deh. Yang penting kamu senang, ucap si Faris. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di tempat wisata. Akhirnya setelah Nining dan Faris keliling jalan-jalan ke tempat hiburan dan juga ke mall, tak tanggung-tanggung Faris ini membelanjakan Nining baju-baju mahal dan mengajaknya makan di restoran mahal. Dan itu membuat Nining merasa puas banget karena dimanjain. Dan pada akhirnya mereka jalan sampai malam hari. Hingga akhirnya Faris ini mengajak Nining ke hotel dulu demi memuaskan birahinya. Ning, kita mampir dulu ke hotel ya. Iya Riz, aku akan memuaskan kamu kok, kamu tenang aja. Karena kamu juga sudah buat aku bahagia hari ini. Akhirnya karena sudah tidak sabar melakukan hubungan terlarang dengan Nining, dia pun segera menancap gas mobilnya supaya cepat sampai di hotel. Faris pun gak perlu lagi ke karaokean untuk mengajak Nining tidur bareng. Dan singkatnya setelah keduanya puas, Faris pun kemudian mengantarkan Nining pulang sampai ke depan rumahnya.
Dan setibanya di rumahnya si Nining, Faris ini langsung pamitan untuk pulang. Tapi setelah kepergian si Faris, Bu Arung yang melihat dari dalam rumah, dia bertanya siapa pria itu. "Ning, kamu pulang sama siapa? Itu kok pakai mobil?" "Oh, itu Faris, Bu. Dia gebetan baru aku. Ya tapi dia sudah punya istri sih, Bu. Dan lihat ini, Bu, aku dibelanjain barang-barang mahal." "Wah, coba Ibu lihat dong." Usai masuk ke dalam rumah, Bu Arum ini malah kemudian menyuruh Nining untuk bagaimanapun caranya agar bisa mendapatkan si Faris. "Ning, Ibu minta kamu pokoknya harus pepet dia terus sampai kamu jadi istrinya. Dan singkirkan saja istri saya itu. Dan perlu kamu tahu dia kan anak orang kaya. Jadi kalau kamu menjadi istrinya, kamu gak usah kerja lagi," ujar Bu Arum. "Ya rencananya Nining sih memang seperti itu, Bu. Lagian katanya Faris gak puas sama istrinya, makanya dia maunya sama aku terus. Tapi ya gitu, Bu, aku gak tahu gimana caranya biar dia mau jadi suamiku." Akhirnya mereka berdua pun termenung sejenak. Dan beberapa saat setelahnya, Bu Arum pun mempunyai sebuah ide. "Ibu ada ide, Ning." "Ide apa, Bu?" "Gimana kalau kamu pergi ke dukun aja, pelet si Faris, dan santet istri saya itu. Biar penyakitan, terus kan nanti pasti istrinya itu diceraikan sama si Faris." "Wah, betul juga itu ide Ibu. Aku setuju, Bu. Tapi Bu, aku kan gak tahu di mana alamat dukun itu." Bu Arum pun kemudian menuliskan sebuah alamat. Setelah beberapa saat lalu dirinya itu mencoba mengingat-ingat dan menyuruh Nining untuk datang ke alamat yang sudah dituliskannya itu. "Ini alamatnya, nanti kamu datang aja ke sana. Dan itu Ibu tahu dari teman Ibu dulu." "Iya, Bu, nanti Nining akan coba ke sana." Nining pun paham dan mungkin dengan segera Nining akan segera mendatangi tempat itu. Kemudian setelahnya Nining dan Bu Arum pun bergegas untuk tidur karena sudah larut malam. Singkat waktu, berhari-hari setelahnya Faris ini semakin gencar dengan si Nining dan selalu mengajaknya ke hotel untuk bergumul-gumulan. Namun saat Nining meminta kepastian Faris untuk menikahinya, Faris malah menunda-nundanya karena dia juga tak mungkin menceraikan Arni tanpa alasan yang jelas. Apalagi tidak mungkin juga kalau dia ceraikan Arni dengan alasan Faris telah bertemu dengan selingkuhan barunya. Bisa jadi kalau ceritanya seperti itu, citra dirinya pasti dianggap buruk oleh keluarganya maupun kawan-kawannya. Nining pun kemudian memaklumi alasan Faris itu. Setelah mereka selesai bergumul, akhirnya Faris pun mengantarkan Nining kembali ke rumahnya. Dan setelahnya Faris pun langsung kembali pulang ke rumahnya sendiri. Singkat cerita, akhirnya suatu hari Nining benar-benar mutusin datang ke lokasi dukun yang dimaksudkan oleh ibunya. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di rumah tua yang berdiri sendiri di tengah alas. Segera dia pun menyambangi rumah itu dan mengetuk pintunya. Pintu pun terbuka dan keluarlah seorang kakek tua yang membukakan pintu itu, kemudian menemui Nining. Nining pun kemudian disuruh untuk masuk terlebih dahulu ke dalam. Dan setelah dirinya duduk di kursi ruang tamu, Nining mulai menyampaikan maksud kedatangannya tersebut. Dan Mbah Dukun itu bernama Mbah Seto. "Jadi saya datang ke sini mau mempelet seorang pria, Mbah. Tapi dia sudah beristri. Saya mau dia itu tergila-gila sama saya. Dan saya juga mau santet istri saya, Mbah. Biar dia penyakitan supaya diceraikan sama suaminya," jelas si Nining. Mbah Seto pun mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan dari Nining. "Aku paham. Tapi sebelumnya kamu harus membayar mahar terlebih dahulu untuk melakukan semua ritualnya." "Berapa Mbah maharnya?" Dan kala itu, Mbah Seto mematok harga 4 juta untuk jasanya itu. Nining pun tidak masalah. Setelahnya Nining pun langsung mengambil uang yang ada di dalam tasnya yang sudah disiapkan dari rumah dan kemudian langsung diberikan kepada Mbah Seto. "Kalau begitu, kita lakukan ritualnya sekarang juga." Saat itu, Nining pun kemudian langsung diajak masuk ke dalam ruangan ritual. Di sana sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan. Setelahnya Mbah Seto pun membakar kemenyan itu. Mbah Seto kemudian melakukan beberapa macam ritual dan sembari memenggangi foto si Faris
yang tadi telah diberikan oleh Nining ke dalam sebuah botol kecil berisi air. Mbak Seto merapalkan mantranya dengan mulut yang terus berkomat-kamit dan foto si Faris yang tadi diasapkan di atas bakaran kemenyan. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan dan membuat Nining yang melihat ritual itu merinding ketakutan. Pasalnya dia baru pertama kali melihat hal seperti itu. Beberapa saat kemudian, Nining melihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam botol kecil itu. Hingga beberapa saat setelahnya, ritual peletnya itu pun sudah selesai. Mbak Seto memberikan air putih itu kepada si Nining. Bawalah air putih ini dan kamu berikan kepada pria itu. Pokoknya dia harus meminum air ini. Dan aku jamin, pasti dia bakalan luluh dan takluk sama dirimu. Nining pun hanya mengangguk paham. Kemudian Mbak Seto lanjut mengirimkan santet kepada si Arni. Si Nining juga sudah memberikan foto si Arni kepada Mbak Seto. Mbak Seto kemudian akan membuat Arni ini mengalami sakit gatal-gatal dan menyebabkan tubuhnya itu baunya tidak sedap. Mbak Seto mulai merapalkan mantranya lagi dan dia mengambil sebuah boneka santet sebagai medianya. Lalu boneka itu diikatkan dengan foto si Arni dan kemudian diasapkan di bakaran kemenyan sambil dibacakan jambi-jambi. Bahkan setelahnya boneka itu ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum tajam sampai beberapa kali. Dan tidak berhenti sampai di situ, Mbak Seto juga menyiramkan sebuah cairan yang entah itu apa. Namun baunya sangat busuk sekali, bahkan berwarna hitam pekat. Bahkan membuat Nining yang ada di situ sampai menutup hidung. Kemudian datanglah angin kencang yang masuk ke dalam ruangan ritual itu. Hingga kemudian asap hitam juga muncul di sekitaran Mbak Seto. Dan Mbak Seto pun seperti sedang berkomunikasi dengan sebuah asap hitam itu. Namun Nining tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Dan singkatnya beberapa saat setelah ritual sudah selesai, buhul tadi diberikan kepada Nining dan dibungkus dengan kain mori putih seperti halnya pocong. Kamu bawalah buhul ini dan nanti kamu kuburkan di tempat keramat mana saja. Baik, Mbah. Beberapa saat kemudian ritual yang sudah selesai, Nining pun kemudian langsung beranjak pergi dari situ dan merencanakan aksi berikutnya. Malam itu juga Nining pun langsung pergi, namun dia tidak langsung menuju ke rumah karena dia mau mampir terlebih dahulu ke tempat keramat untuk menguburkan buhul tersebut. Akhirnya Nining kala itu berhenti terlebih dahulu di kuburan keramat yang ada di pinggir jalan. Malam itu suasana sangat sepi dan gelap. Sebenarnya dia takut, tapi dia mencoba melawan rasa takutnya itu demi melancarkan keberhasilan rencananya itu. Akhirnya dirinya memberanikan diri untuk masuk ke makam tersebut dan dia pun mulai menggali tanah. Kemudian dia segera mengubur buhul yang tadi diberikan oleh Mbak Seto. Saat itu berhembuslah angin kencang yang membuat dirinya semakin merinding dan takut. Bahkan suasananya mendadak mencekam. Dan setelah selesai mengubur buhul tersebut, dia pun segera beranjak pulang ke rumah. Karena memang malam itu dia tidak berangkat ke tempat karaoke dulu. Singkat cerita, di pertemuan keberapa kalinya saat di hotel, Nining ini mencampurkan air di botol kecil yang diberikan oleh Mbak Seto ke minumannya si Faris. Dan segera si Faris pun tanpa basa-basi langsung meminum minuman yang sudah diberikan oleh Nining. Karena dia tidak tahu apa yang dilakukan Nining sebelumnya. Dan semenjak saat itulah Faris menjadi semakin memanja-manjakan si Nining. Apapun yang diminta Nining pasti akan diturutin, meskipun mahal-mahal harganya. Namun semenjak itu pula, Faris jadi mendapatkan gangguan di rumahnya sendiri. Bahkan kalau dirinya tidak ketemu dengan Nining, dirinya akan selalu kepikiran terus. Malam itu, setelah Faris baru pergi dengan Nining, dia di dalam kamarnya terus kepikiran dengan si Nining dan membayangkan wajahnya. Bahkan saat di dalam kamarnya itu tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan putih yang melintas. Kala itu Arni sedang berada di ruang TV nonton TV sendirian. Faris tiba-tiba dikejutkan dengan sosok Nining yang berdiri di pojok kamarnya tersebut. Dia begitu cantik dan sangat mempesona sekali dan menggunakan baju seksi. Sontak Faris pun langsung terbelalak dan dia mencoba menghampiri Nining yang ada di situ. Namun saat dirinya mulai perlahan mendekat, sosok Nining ini berubah wujud menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali.
Wajahnya hancur penuh dengan darah, kedua matanya melotot dengan mulut yang menganga mengeluarkan darah bercucuran, sampai rambutnya yang juga acak-acakan. Seketika tubuh Faris pun langsung terbujur kaku, dia tidak bisa bergerak. Kedua matanya bahkan melotot karena tidak menyangka ada sosok yang menyeramkan tepat berada di hadapannya. Hingga pada akhirnya, si Faris pun ambruk pingsan karena tidak kuat melihat sosok itu. Ternyata saat itu juga Arni sudah ketiduran di depan televisi, jadi Arni tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya malam itu. Hingga akhirnya Faris pun tersadar sendiri sampai pagi hari, tepatnya sebelum Arni ini terbangun. Dan pagi itu dengan buru-buru Faris beranjak pergi dari rumah. Dia mengajak Nining untuk ketemuan, padahal dia harus berangkat bekerja. Namun si Faris tidak peduli karena dia benar-benar sudah tidak tahan lagi ingin ketemu dengan Nining dan ingin mengajaknya berhubungan. Hingga akhirnya hari itu Nining pun merasa senang, dia dibelanjakan barang-barang mahal dan setelahnya seperti biasa mereka mampir ke hotel terlebih dahulu. Namun di saat ketika Faris sedang bergumul dengan Nining, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas di kegelapan karena memang lampunya dimatikan kala itu. Akan tetapi Faris kemudian tidak memperdulikan hal itu karena dia sedang melampiaskan hasratnya kepada si Nining. Singkat waktu, malam harinya, Faris yang baru saja pulang ke rumah, dia langsung ditanyai oleh Arni. Namun Faris tidak memperdulikannya dan malah langsung pergi ke dalam kamar. Arni pun mencoba untuk tetap bersabar dengan sikap suaminya yang akhir-akhir ini telah berubah. Kala itu, Arni pun akhirnya menenangkan diri di depan TV sendirian. Dan saat dirinya itu sedang galau, dia malah dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas begitu saja tepat di hadapannya. Sontak Arni pun langsung terperanjat. Bahkan dia juga mencium bau busuk yang sangat menyeruak. Hingga akhirnya entah kenapa Arni tiba-tiba merasakan sakit pada kepalanya setelah mencium bau tersebut. Hingga beberapa saat setelahnya terdengarlah suara ledakan yang terdengar kencang sekali tepat di atas atap rumahnya. Kala itu Arni yang penasaran, dia pun mencoba untuk keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Namun saat dirinya baru sampai di depan pintu, betapa terkejutnya ia ketika dirinya mendapati sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Dengan kedua matanya yang merah menyala dan tubuhnya yang ditumbuhi dengan bulu hitam lebat. Sontak tubuh Arni pun langsung terbujur kaku dan dia tidak bisa berkata apapun. Mulutnya seakan terasa terkunci. Hingga akhirnya Arni pun saat itu langsung jatuh pingsan. Sementara Faris yang tadi baru pulang ternyata dia sudah langsung tertidur pulas karena dia mungkin kecapean. Arni yang sudah terkapar di lantai tiba-tiba sosok genderuwo itu meniupkan sesuatu ke arah tubuhnya Arni. Singkatnya keesokan harinya Arni pun sudah tersadar lebih dulu sebelum Faris ini bangun dari tidurnya. Dan kala itu Arni tiba-tiba saja dia merasakan gatal-gatal pada sekujur tubuhnya. Akhirnya dia pun memilih langsung bergegas mandi untuk menghilangkan rasa gatalnya itu. Bahkan dirinya sampai mandi dengan air hangat. Namun meskipun dirinya sudah mandi, rasa gatalnya itu masih tetap terasa gatal banget. Sampai-sampai Arni ini tak henti-hentinya menggaruk-garuk bintik-bintik yang mulai muncul di tubuhnya. Hingga beberapa saat kemudian Faris pun terbangun dan dia terkejut ketika melihat kondisi istrinya yang sudah jadi buruk rupa. Karena di sekujur tubuhnya itu sudah dipenuhi dengan bintik-bintik merah. Bahkan Arni ini kelihatan sedang menggaruk-garuk tidak berhenti. Dan setelah hal itulah Faris tidak peduli dengan Arni yang merasakan gatal-gatal dan dia pun langsung beranjak pergi ke kantor meninggalkan istrinya. Dan setelah kepergian suaminya itu, Arni tak henti-hentinya menggaruk-garukan tangannya ke seluruh tubuhnya yang merasakan gatal itu. Hingga pada akhirnya bintik-bintik bernanah itu langsung memecah dan menimbulkan bau yang sangat busuk sekali. Bahkan semenjak itu juga Faris mulai abai dengan Arni yang entah kenapa Arni ini tubuhnya mengeluarkan sesuatu yang aneh. Sementara di tempat lain yakni di kantornya si Faris, dia yang sedang bekerja. Dia tidak fokus karena dia kepikiran dengan Nining terus-menerus. Namun saat dirinya sedang berada di dalam ruangan kantornya itu, tiba-tiba saja Faris dikejutkan dengan suara yang memanggil-manggil namanya dengan lirih sekali.
Namun setelah dicermati, suara itu mirip sekali dengan suaranya si Nining. Sontak dia langsung mengedarkan pandangannya mencari sumber suara tersebut. Namun dia tidak mendapati apapun di situ. Sore harinya, Faris pulang lebih awal. Dan sesampainya di rumah, dia dibuat jijik sekali melihat keadaan tubuhnya si Arni yang sudah bernanah dan mengeluarkan bau busuk. Kamu menjijikan banget sih. Mas, anterin aku ke dokter mas, aku mau periksa. Pergi aja sana sendiri, aku malu punya istri seperti kamu, bau busuk kayak gitu. Mas, kamu kok tega ngomong gitu sih? Alah, bodoh amat. Faris kemudian abai terhadap Arni, kemudian dia malah meninggalkannya dan pergi menuju ke kamar mandi untuk segera mandi. Karena dia malam ini sudah ada janji dengan Nining untuk ketemuan. Namun saat si Faris ini sedang berada di kamar mandi, dia mendengar ada suara wanita yang menyanyi. Namun Faris tidak memperdulikannya, mungkin dia mengira kala itu adalah suara tetangganya. Namun tiba-tiba saja, hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar mandi itu, membuat suasana menjadi merinding. Dan kala itu Faris dibuat terkejut ketika dirinya melihat sebuah rambut di atas atap kamar mandinya. Dan karena ketakutan, buru-buru dia segera menyelesaikan mandinya. Singkat cerita, karena penyakit yang dialami Arni tidak kunjung sembuh juga, akhirnya Faris pun memutuskan menceraikan si Arni dengan menuduhnya mandul dan sudah buruk rupa. Dan malam itu juga, si Faris langsung mentalak si Arni. Mulai malam ini, sekarang aku talak kamu. Kenapa kamu tiba-tiba ngomong seperti itu? Masalahku apa? Ya kamu pikir aja sendiri, tubuh kamu bau busuk kayak gitu. Udah gitu kamu gak bisa ngasih aku keturunan, pasti kamu itu mandul. Mendengar hal itu, Arni pun langsung sakit hati. Dia pun nangis dan tidak menyangka suaminya akan berkata seperti itu. Sudah sana buruan kamu kemasi barang-barang kamu, dan besok aku akan mengembalikanmu ke orang tuamu. Dan singkat waktu, pagi pun telah tiba. Kemudian Arni yang masih nampak sedih, dia terpaksa mengangkut semua barangnya ke mobil. Dan dia pun kemudian diantarkan Faris dan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Bahkan setibanya di rumah mertuanya itu, Arni langsung masuk sendiri ke dalam rumah, sementara si Faris langsung pergi begitu saja. Dan semenjak itu Arni pun akhirnya sedih berlarut-larut. Bahkan parahnya, beberapa bulan setelahnya, Faris langsung mengajak nikah si Nining untuk jadi istri sahnya. Dan anehnya keluarganya pihak Faris ini seakan setuju-setuju saja. Dan mungkin itu karena juga efek dari guna-guna yang dipakaikan ke Faris. Akhirnya kehidupan Nining pun selama 1 tahun setelah itu dipenuhi dengan kemewahan. Bu Arum dan Freya juga ikut tinggal di rumah mewahnya si Faris itu. Bahkan anehnya lagi, mertuanya juga seakan senang kala kedatangan Freya, meskipun bukan anak kandungnya si Faris. Sementara di tempat lain, Arni semakin sedih dikala penyakitnya belum kunjung sembuh-sembuh. Dia juga mendengar kabar pernikahan si Faris. Orang tuanya Arni benar-benar murka atas kelakuan menantunya itu. Namun mereka memilih untuk membantu Arni untuk menghilangkan kesedihannya dan juga traumanya itu. Mereka menyuruh Arni untuk tidak berharap lagi kepada si Faris. Arni pun kemudian dibawa orang tuanya ke berbagai macam pengobatan, dari medis sampai herbal, namun hasilnya masih nihil, belum kunjung sembuh juga. Hingga puncaknya Arni ini mendapatkan teror terus-menerus setiap malamnya, dan dia pun kemudian menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Dan orang tuanya pun akhirnya curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan anaknya itu. Tepatnya pada suatu malam, Arni yang sedang merasakan gatal-gatal, dia masih terus-menerus menggaruk-garuk tubuhnya. Dia hanya berada di dalam kamar, dan tiba-tiba saja dirinya dikejutkan dengan bayangan hitam yang muncul begitu saja dan mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Hingga perlahan-lahan bayangan hitam itu berubah wujud menjadi sosok tinggi besar sangat menyeramkan berdiri tepat di pojok kamarnya. Sontak Arni yang melihat sosok itu, akhirnya dia pun jatuh pingsan karena tidak kuat. Dan saat dirinya itu pingsan, dirinya itu malah bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu dia berada di sebuah lembah yang sangat gelap sekali. Dia kebingungan, tidak tahu arah.
Hingga akhirnya saat dia mendengar ada suara wanita yang memanggil namanya. Dan saat Arni melihat ke arah sumber suara wanita itu, dia terkejut ketika melihat ada sosok kuntilanak yang sedang terbang menghampiri dirinya. Sontak Arni pun langsung lari terbirit-birit menghindari kejaran sosok tersebut. Namun saat dia sedang lari, tiba-tiba saja dia jatuh tersungkur akibat tersandung batu. Bersamaan dengan itu juga, akhirnya dirinya itu terbangun dari pingsannya. Dan setelah tersadar, bajunya pun basah dengan keringat dinginnya. Napasnya juga terasa ngos-ngosan. Hingga akhirnya Arni pun memutuskan beranjak pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Namun saat dirinya sedang berjalan ke dapur, tak henti-hentinya dia menggaruk gatal-gatal pada sekujur tubuhnya. Dan setibanya di dapur, dia tiba-tiba mendengar ada suara yang mengetuk pintu belakang rumahnya. Dia pun heran siapa malam-malam begini yang bertamu. Namun karena suara ketukan pintu itu tidak kunjung berhenti, Arni pun penasaran hingga akhirnya dia mencoba untuk membuka pintu tersebut. Dan saat pintu sudah terbuka lebar, Arni terkejut ketika mendapati ada sosok tinggi besar yang sangat mengerikan sekali. Kedua matanya menatap tajam ke arah dirinya. Bahkan sosok itu juga mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Sontak Arni pun langsung berteriak hingga pada akhirnya Arni pun jatuh pingsan. Saat itu ibunya yang mendengar teriakan dari Arni, dia langsung pergi menghampiri ke belakang rumah dan dia mendapati Arni sudah terkapar di lantai. Segera saat itu ibunya langsung memanggil bapaknya Arni dan membopong si Arni untuk dimasukkan ke dalam kamar. Esok harinya, Arni yang sudah terbangun, dia pun kemudian sarapan bersama dengan keluarganya. Dan ibunya pun menanyakan kenapa dirinya tadi malam bisa pingsan. Arni pun mulai menceritakan bahwa dirinya itu tadi malam ditampakin oleh sosok genderuwo yang berada di belakang rumah. Orang tuanya pun berucap istighfar mendengar penjelasan dari Arni. Dan mereka menduga jangan-jangan selama ini penyakit Arni ini bukanlah penyakit biasa, melainkan penyakit kiriman dari orang jahil. Ya udah Bu, nanti kita coba panggil Ustadz aja, timpal bapaknya Arni. Akhirnya saat itu setelah sarapan, orang tuanya pun mendatangkan seorang ustadz yang bernama Ustadz Nawid. Dan dia adalah kenalan bapaknya Arni. Ortunya si Arni meminta tolong kepada Ustadz Nawid untuk menerawangkan anaknya tersebut. Apakah ada sesuatu kejanggalan dengan penyakit yang diderita oleh Arni? Pasalnya dia sudah diperiksakan kemanapun, tapi belum kunjung sembuh. Dan setelah Ustadz Nawid menerawang sebentar dengan mata batinnya, ternyata dugaan orang tuanya Arni itu memang benar kalau dia itu telah terkena guna-guna. Akhirnya semakin jelaslah kecurigaan orang tuanya kalau perceraian Arni dulu juga ada hubungannya dengan kejadian yang menimpa Arni itu. Orang tuanya pun meminta bantuan kepada Ustadz Nawid untuk mencoba menyembuhkan si Arni. Dan Ustadz Nawid pun berkata akan mencoba sebisanya. Ustadz Nawid kemudian meminta kepada orang tuanya Arni untuk membelikan kelapa muda yang masih utuh. Dan usai kelapa muda itu disediakan, Ustadz Nawid menyuruh untuk melubanginya sedikit tepat di ujungnya. Kemudian Ustadz Nawid membacakan doa-doa di kelapa muda itu sebagai media. Dan setelahnya Arni disuruh meminum kelapa muda itu. Dan sesaat setelah Arni meminum air kelapa muda itu, dirinya itu justru muntah-muntah dan mengeluarkan cairan yang berbau busuk seperti nanah. Orang tuanya pun panik, namun Ustadz Nawid menenangkan mereka untuk tenang saja dan berkata kalau itu adalah reaksi dari guna-guna yang berhasil dikeluarkan dari dalam tubuh Arni. Dan setelah rada mendingan, Ustadz Nawid kemudian menyuruh kembali kepada orang tuanya Arni untuk Arni ini dimandikan air hangat yang dicampur dengan daun pandan. Yang dimana sebelumnya air di bak itu sudah didoakan terlebih dahulu oleh Ustadz Nawid. Dan ajaibnya, perlahan setelah dimandikan, rasa gatal yang ada di tubuh Arni mendadak hilang dan hanya tinggal sisa bintik-bintiknya saja yang mungkin akan hilang beberapa hari setelahnya, tentunya dengan dibantu obat medis. Orang tuanya Arni pun kemudian mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Ustadz Nawid. Dan singkatnya ternyata benar, beberapa hari kemudian Arni sudah mulai sembuh total. Dan setelah dirinya itu sehat, kini dia fokus untuk karirnya lagi dan tidak memikirkan Faris lagi. Bahkan dalam pikirnya tidak ada keinginan rujuk sama sekalipun.
Hari-hari pun terus berlalu hingga sampailah Arni ini mendengar kabar dari temannya yang kerjanya di tempat sama dengan Faris. Katanya Faris ini sudah dipecat dan kini dia dan Nining istri barunya tersebut menderita penyakit gatal-gatal yang aneh. Ternyata Nining dan Faris telah terkena imbasnya karena mengalami penyakit yang sama dengan apa yang diderita oleh Arni dulunya. Bahkan si Nining dan Faris ini, mereka selalu saling marah-marah waktu di rumah, pusing gak punya uang, dan ribut karena rasa gatal yang tidak tertahankan dan tak kunjung sembuh-sembuh. Dan kini Arni merasa bersyukur telah dijauhkan dari orang semacam Faris itu. Dia pun memilih fokus kembali ke dunia karirnya. Soal jodoh dan nikah lagi itu urusan nanti. Dan bahkan tuduhan Faris yang mengatainya bahwa dirinya itu mandul itu salah kaprah. Karena si Arni sudah membuktikannya untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Dan si dokter berujar kalau si Arni ini tidak mandul sama sekali. Jadi kemungkinan tuduhan mandul yang ditujukan oleh Faris, mungkin Faris sendirilah yang ternyata telah mandul. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.